sebenarnya ini bukan apa ya, bukan sebuah materi yang rahasia atau materi-materi yang wah banget sih. Cuma memang saya agak sedikit gelisah. Nah, sedikit gelisah karena beberapa kali menemukan case yang sama, entah dari teman di luar atau bahkan dari usernya Kirimin Aja sendiri yang beberapa kali kita ada program apa ya, seperti pendampingan gitu. Kita membantu teman-teman di Kirimin Aja untuk bisa mengoptimalkan bisnisnya mereka, mengoptimalkan lagi penjualannya mereka yang khususnya lewat Facebook Ads. Nah, dan mereka pas kita tanyain pertama kok kenapa nih, ada apa, ada kendala apa? Nah, kendalanya mereka itu salah satunya ada di iklannya, Mas. Saya ada kendala di iklan saya. Iklannya kenapa? Iklannya itu kurang maksimal. Yang tadinya awalnya bisa 1.000 penjualan, di bulan selanjutnya, besoknya turun nih hampir 50%. Nah, jadi sekitar 500. Kan sangat-sangat apa ya, jadi problem. Dan yang sangat apa ya, bikin gelisah adalah ketika ditanyain kenapa nih gitu kan, mereka, saya coba mancing, kira-kira kenapa nih kok bisa turun. Nah, mereka sendiri yang menjalankan iklan kadang kebingungan, wah saya juga nggak tahu nih kenapa, padahal kemarin oke-oke aja, kok sekarang bisa rugi, kok sekarang nggak perform maksimal, kok turun. Nah, itu yang jadi, waduh, ini butuh agak panjang nih, butuh butuh dicek lagi apakah sebelumnya seperti apa. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata memang saya simpulkan beberapa kasus itu memang kurang mempersiapkan, kurang mempersiapkan apa yang seharusnya dipersiapkan di awal sebelum beriklan. Nah, jadi mereka asal jalan iklan dulu, entah gimana nanti. Nah, nanti oh oke nih. Nah, kalau oke lanjut. Nah, yang bermasalah adalah ketika mereka udah jalan, mereka udah oh oke, terus kan namanya iklan pasti fluktuatif, naik turun. Nah, kadang itu mereka kepentoknya adalah ketika sudah masanya turun udah naik nih, naik terus ini udah mentok turun. Nah, mereka nggak tahu nih, karena nggak ada persiapan yang matang di awal, nggak memahami apa-apa aja yang harus dipersiapkan di awal, jadinya pas turun itu nggak tahu apa yang harus dibenerin. Nah, itu yang ditemuin itu kayak gitu. Jadi sekarang pengennya sih sharing itu supaya teman-teman juga bisa nextnya mempersiapkan lebih matang sebelum memulai Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, dengan temanya nggak ada yang beli dari iklan Facebook itu kenapa ya? Nah, itu diangkat dari pertanyaan-pertanyaan member yang masuk ke kita. Nah, kelihatan ya teman-teman. Jadi ini yang sering ditemuin, dan saya juga dulu awal-awal mula beriklan itu juga pasti ketika ngelihat orang beriklan itu kok yang kita lihat yang paling atas nih. Nah, ini fenomena fenomena gunung es, fenomena gunung es yang kalau teman-teman ingat ada film yang terkenal banget, film Titanic. Nah, itu kan dia tenggelam nih, dia tenggelam karena nabrak gunung es. Nah, dia nggak tahu kalau di bawahnya itu ada gunung esnya, justru malah panjang dan gede ke bawah. Nah, yang kelihatan cuma di atasnya, cuma cuma yang di atas, mereka nggak memperhatikan yang di bawah. Nah, akhirnya tenggelam. Nah, ini analoginya saya pakai buat teman-teman yang iklan tapi cuma ngelihatnya tuh banjir orderannya aja atau untungnya aja, cuannya aja, enak, bisa dapat orderan nih. Nah, tapi sebenarnya di balik orang-orang di luar sana yang berhasil, di balik orang-orang yang orderannya banyak, iklannya bagus, terus
bisa profit, kantornya gede. Itu yang jarang atau bahkan kita nggak pernah lihat kan prosesnya mereka nih, apa-apa aja yang dipersiapkan sama mereka sampai mereka tuh bisa kelihatan banjir orderan. Nah, banyak banget. Jadi sebenarnya dari sebanyak ini juga nggak akan kita bahas semua. Nanti kita bahas poin-poin yang memang cukup penting aja. Nah, kan banyak nih orang-orang yang nggak rajin testing, terus funnelingnya nggak dijalankan dengan benar, belum bisa analisis hasil iklannya kenapa, oh jelek nih kenapa nih. Nah itu pas saya tanya kemarin kasusnya, Mas kenapa nih iklannya kok bisa nggak maksimal, kenapa nih kira-kira dari Masnya sendiri, karena mereka yang menjalankan. Karena mereka yang menjalankan, ekspektasi saya kan, oh mereka tahu nih kenapa. Nah nanti tinggal kita bantu untuk ngasih saran, ngasih rekomendasi, oh mungkin bagusnya gini, bagusnya seperti ini. Tapi ternyata mereka sendiri kebingungan, oh saya juga nggak tahu mas, salahnya di mana ya. Nah itu yang, waduh ini juga jadi sepertinya jadi PR banyak orang-orang yang beriklan di Facebook. Nah seperti yang saya kasih tahu tadi, tujuan sharing sekarang ini biar teman-teman tuh tahu apa aja sih yang harus disiapkan dari sebanyak yang di bawah ini. Mungkin teman-teman kita akan belajar satu persatu, kita akan belajar pelan-pelan, nah sambil praktek mungkin. Nah nanti supaya bisa kelihatan kayak yang di atas nih, bisa banjir orderan, bisa ngerasain cuannya. Nah sebelum ke banjir orderannya kan pasti prosesnya panjang nih. Nah, jadi itu yang kita temui, yang di sini temui, terutama karena real, benar-benar real case. Ceritanya itu kenapa turun, benar-benar nggak tahu. Ternyata apa ya, banyak. Jadi ada pas kita temuin kemarin ada fundamental itu kayak semacam, oh ternyata iklan ini tujuannya untuk apa, dia mau ngiklan apa sih, nah pakai objektif yang apa, pakai tujuan beriklan yang benar, terus nargetin orang-orangnya juga. Pas kemarin saya cek, orang-orangnya itu yang ditarget hanya orang-orang yang memang menurut dia itu, oh ini orang kaya. Nah, jadi pandangannya adalah, oh kalau orang-orang yang minat ini orangnya orang kaya gitu. Padahal sebenarnya kan makin ke sini Facebook juga makin mengkategorikan targetingnya lebih spesifik. Mungkin dulu itu bisa kayak gitu. Nah, setelah saya ulik-ulik, tanya-tanya, ternyata memang sebelumnya dia diajarinnya kayak gitu. Dia diajarinnya dulunya kayak gitu nih sama mentornya, mungkin sama gurunya, diajarin seperti itu tanpa dikasih pemahaman alasannya ini loh pakai cara seperti ini. Jadi pakai target yang ini, ya udah ikutin aja gitu, ikutin aja tanpa dia tahu kenapa pakai target yang ini. Nah dia pakai tuh selama dia nyoba ngiklan, nah berhasil. Nah ketika berhasil, ya oke, banjir orderan, cuan. Nah pas turun, doh kok turun ya, dicoba lagi, disetting ulang, bikin yang baru, pakai pola yang lama, hasilnya tetap turun, nggak maksimal ya, karena Facebooknya update, si usernya ini nggak update gitu loh, kurang memperdalam pemahaman tentang fundamentalnya di awal. Terus ada dari landing page-nya juga, kontennya juga, penawarannya juga, terus baca analisis data hasil iklan juga. Jadi benar-benar persiapannya harus dimatangkan. Jadi nggak sekedar hanya, oh aku berani ngiklan, aku berani ngeluarin duit, aku berani, jadi kesannya kayak judi malah. Wah aku berani keluarin uang segini, yang penting bisa dapat order segini. Nah, jadi itu harapan saya sih dibuang jauh-jauh teman-teman. Karena pas ngobrol juga ternyata ada cerita kan, saya aja main dalam tanda kutip ya, main slot aja berani, masa main Facebook Ads nggak berani. Nah, itu berarti nganggapnya Facebook Ads itu kayak judi nih, wah bahaya ini. Nah, jadi
Jangan dianggap wah yang penting udah ngiklan keluar uang, oh berhasil dapat misal ngiklan 50.000 dapat 5 juta, ngiklan 100.000 akan dapat 2 kali lipatnya. Karena kita udah ngeluarin 2 kali lipat. Nah, enggak kayak gitu sekarang. Nah, mungkin dulu ya, tapi sekarang orang-orangnya makin banyak yang nyoba Facebook Ads, jadi pemahaman tentang fundamental, pemahaman tentang bagaimana cara analisis hasil iklan yang benar itu jadi teman-teman perlu dipahami benar-benar supaya karena persaingannya udah banyak nih gitu. Itu ya. Kita langsung lanjut. Nah, yang pertama nih. Yang perlu dipersiapkan teman-teman. Nah, nomor pertama, ini anggapannya teman-teman udah punya produk yang mau diiklankan ya. Jadi atau kalaupun misal teman-teman belum punya produk, teman-teman bayangin deh, teman-teman itu punya produk apa atau pengen menyasar ke siapa dulu. Oke, teman-teman belum punya produk atau teman-teman baru punya keinginan untuk memasarkan sebuah produk. Nah, teman-teman pasti udah langsung akan kepikiran, ini akan jual ke siapa sih? Iklan ini akan ditargetkan ke siapa sih? Nah, teman-teman butuh untuk mengenali calon pelanggannya kayak apa. Pelanggan idamannya itu mau yang seperti apa sih? Nah, jadi teman-teman itu harapan saya teman-teman nggak cuma kayak tadi nyasarnya orang yang kaya misal carinya minat orang yang senang mobil sport, senang barang-barang branded, ya oke lah kita tahu itu barang-barang branded itu barang-barang mahal, itu hanya bisa dibeli tanda kutip sama orang-orang yang punya uang banyak misal. Ya kalau misal memang itu berhasil, ya semua orang akan pakai itu. Nah, tapi nyatanya kan enggak. Jadi teman-teman juga harus bisa ngasih bayangan. Kira-kira nih contoh produknya buku misal, buku untuk anak-anak. Nah, ini nanti buku untuk anak-anak ini teman-teman bisa ngebayangin, misal contoh buku anak-anak bisa dibayangkan target spesifiknya siapa sih? Ya, spesifik orang yang akan ditargetkan ini siapa? Nah, ini nanti ada demografi, ada interest, ada behavior. Nah, ini ada semua di Facebook Ads. Nanti teman-teman bisa cek. Yang penting di awal, oke, buku anak-anak target spesifiknya siapa sih? Oke, langsung dibayangin ibu muda yang milenial lah contoh. Milenial berarti kita bisa bayangin umurnya berapa sih milenial? Oh, milenial umurnya di bawah 35 tahun. Antara 23 mungkin sampai di bawah 35. Nah, itu milenial misalnya. Oh, ibu-ibu muda milenial. Oh, kita mau target ibu muda yang milenial. Terus yang kayak apa nih secara demografi atau secara behavior? Oh, punya anak. Ya, karena buku untuk anak-anak ya pasti ibu muda yang punya anak. Punya anaknya umur berapa? Nah, punya anak yang usianya misal kurang dari 7 tahun. Nah, di situ bisa set nih di Facebook Ads di demografinya itu orang tua yang punya anak umur sekian. Nah, itu ada. Terus misal kita mau target ibu muda yang baru pertama kali punya anak. Nah, ibu muda yang baru pertama kali punya anak pasti kan lagi getol-getolnya jadi orang tua yang ingin memberikan semua yang terbaik nih buat anak. Nah, jadi cocok banget nih kita mau memasarkan buku edukasi buat anak-anak. Nah, dari target itu kita bisa ngebayangin lagi, oh ibu-ibu muda itu tadi impiannya apa ya buat anaknya. Nah, itu tadi salah satunya pasti pengen ngasih yang terbaik buat anaknya, memaksimalkan masa pertumbuhan usia emas. Nah, itu bisa dari dream customer-nya itu anaknya pengen apa sih? Oh, biar bisa tumbuh kembang dengan baik sesuai usianya. Bisa pinter, punya daya ingat dan kreativitas yang tinggi. Nah,
dari dream customer itu nanti dijadiin sebuah penawaran nih, entah di website landing page atau di konten-konten penawaran. Nah, itu dari secara demografi, interest, dan behavior itu bisa di-set di Facebook Ads. Demografinya, misal perempuan, kita set yang perempuan. Umurnya dari 23 sampai 35 tahun. Lalu secara interest, ketertarikannya ibu-ibu muda milenial yang baru pertama kali punya anak ini, ketertarikannya ke apa sih? Oh, pasti karena mereka lagi getol-getolnya belajar tentang jadi orang tua yang baik, pasti mereka lagi belajar parenting. Mereka lagi melek-meleknya nabung untuk anaknya. Mereka lagi senang-senangnya bikin makanan, masak buat anaknya. Mereka lagi senang-senangnya untuk kasih baju yang lucu-lucu buat anaknya. Nah, itu dari interest itu banyak nih. Ada mainan anak, ada masakan, ada resep. Nah, itu bisa ditambahin. Dicocokkan dengan demografi tadi, perempuan yang usianya 23 sampai 35. Nah, behaviornya adalah perilakunya mereka punya anak yang usianya kurang dari 7 tahun atau pertama kali punya anak dan udah menikah. Nah, nanti itu bisa juga nih dimasukin di targeting, detail targeting di Facebook Ads. Jadi dari situ nanti kita juga apa ya, secara penawaran juga udah spesifik. Kita ngasihnya nggak yang melulu ke orang kaya, orang yang mau beli orang kaya. Oh, tas brand ini, oh mobil sport, oh motor yang mahal. Nah, sekarang udah nggak terlalu ke situ. Jadi mending spesifik ke target yang mau kita sasar, target pelanggan idamannya kita siapa, itu yang jadi sasaran utamanya kita. Oke, next. Setelah pelanggan, teman-teman juga wajib, nah ini teman-teman pasti kalau yang sudah main di digital marketing atau sudah ngiklan atau main online itu pasti ngelihat ini setiap lihat ada postingan dari bisnis online mana, dari materi apa, materi bisnis online mana, pasti ada yang namanya funneling, funnel marketing atau funneling atau istilahnya macam-macam. Yang intinya sebenarnya ini adalah tahapan untuk teman-teman bisa memperlakukan calon customer itu sesuai dengan tahapannya. Jadi ibarat kita kenalan nih sama orang, kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi teman, nggak ujuk-ujuk langsung ngajak main atau ujuk-ujuk langsung jadi sahabat. Pasti di awal dari orang yang belum tahu nih, nah ini harus jadi tahu dulu nih. Nah, teman-teman bisa memperlakukan calon customer itu sesuai dengan tahapannya masing-masing. Nah, kalau di gambar ini, jadi saya ambil yang paling umum ya, ada 3, ada awareness, ada consideration, sama ada purchase. Awareness itu lebih ke orang yang nggak tahu jadi tahu. Consideration itu orang yang udah tahu nih, udah kenal nih, jadi makin yakin. Oh ya, aku jadi makin yakin. Terus yang udah yakin jadi bisa beli. Karena udah yakin, nah, dia mau beli, nggak nunda-nunda lagi nih. Nah, itu umumnya kayak gitu. Dari berbagai sumber sebenarnya banyak, variasinya banyak. Tiap orang atau praktisi mungkin punya versinya masing-masing. Jadi atau kadang bahkan misal teman-teman punya produk A atau terus punya produk B, itu kadang bisa jadi tahapan funnelingnya beda-beda. Tapi yang intinya itu tetap sama. Jadi giring orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu, terus yang nggak tahu jadi pengen beli, dan yang pengen beli jadi beli. Itu sih. Jadi intinya sebenarnya untuk funnel marketing ini yang paling harus dipahami adalah customer journey-nya sih. Customer journey itu perjalanannya. Jadi teman-teman itu memahami perjalanan customer dari awal
sebelum mereka ngerti produk teman-teman, sebelum mereka kenal sama teman-teman, sampai mereka bisa jadi beli, atau bahkan sampai mereka bisa jadi terus-terusan beli tiap hari. Nah, itu yang jadi inti pemahamannya sebenarnya di situ. Jadi teman-teman harus ngerti, oh sebenarnya misal contoh kita ngiklan nih, ngiklan orang nggak langsung beli ternyata. Orang ternyata setelah kena iklan, mereka ternyata ngelihat Instagramnya kita dulu nih. Oh, iklan kita tempatkan nih di Instagram. Orang lihat iklan kita di Instagram, mereka nggak akan langsung lihat website kita atau langsung beli, langsung nge-WhatsApp sales atau CS kita. Mereka nggak langsung nanya-nanya harga barang. Tapi ternyata mereka kepo-kepoin dulu nih. Ternyata mereka ke profil kita, ngelihat-ngelihat postingan, kayak apa sih, ngelihat-ngelihat highlight di Instagram, kayak apa sih sebenarnya, apakah itu bikin mereka makin yakin atau bikin mereka makin kepengen beli. Nah, dari situ kita bisa ngelihat, oh ternyata perjalanannya nggak hanya dari kita ngiklan, terus mereka masuk ke website, terus mereka pilih barang, terus beli. Ternyata ada perjalanan lain nih. Mereka ngelewatin tempat-tempat yang lain dulu. Nah, tempat-tempat yang lain itu yang kita harus tahu, oh mereka singgah kemana dulu sih, mereka singgah kemana dulu sih. Nah, kalau kita udah tahu nih, dari perjalanannya itu, mereka singgah kemana dulu, mereka kemana nih, oh singgah kemana yang akhirnya mereka bisa yakin, bisa meningkatkan kemungkinan mereka untuk beli produknya kita. Kalau mereka udah yakin sama produknya, ya tinggal kita tawarin aja. Nah, di mananya itu yang kita harus cari. Oh, ternyata banyak orang yang beli produk buku anak, itu ternyata mereka ngelihat di Instagram dulu nih. Oh, bukunya kayak apa sih? Mereka ngelihat reviewnya dulu nih di Instagram. Oh, ternyata mereka ngelihat ada artis yang endorse produk itu nih. Oh, ternyata si artis ini yang mereka ikuti juga pakai. Wah, ini kayaknya bagus nih. Nah, itu yang bikin mereka makin pengen untuk beli. Nah, ketika kita tahu nih journey-nya kayak gitu, kita nggak hanya akan asal, oh budgetnya kita naikin deh, iklannya kita gedein, yang tadinya 100.000 jadi 200.000 dengan harapan pembeliannya naik. Tapi kalau kita journey-nya nggak ditata, kita journey-nya nggak tahu, oh orang itu ternyata yang bikin keyakinannya mereka untuk beli itu di mana, ya akan sama aja. Contoh yang user kita yang konsultasi, itu mereka nggak tahu nih, oh Mas, kamu itu produkmu biasanya bulan lalu kejual segini, sekarang turun nih 50%. Itu kenapa? Oh nggak tahu nih Mas. Terus kita cek, oh penawarannya kayak apa Mas? Oh penawarannya kayak gini. Ternyata setelah dicek di websitenya ada 2 penawaran yang berbeda. Produknya 2. Oh, jadi kita saranin, oh Mas, kalau mau nawarin sebaiknya tawarin sesuai dengan pelanggannya dulu aja. Tadi akhirnya aku tanya, pelanggannya mau siapa sih? Kita tanyain pelanggan yang mau disasar yang kayak apa. Akhirnya kita tentukan, oh ke ibu-ibu aja deh. Setelah ke ibu-ibu, oke, ternyata penawarnya lebih cocok untuk produk yang buku. Nah, itu ada 2 produk nih selain buku. Ternyata ada buku sama ada mainan. Contohnya mainan ya. Nah, mainannya kita simpan dulu untuk nanti penawarnya di CS-nya. Jadi ketika memang satu produk yang ditawarin, fokusnya akan satu. Nah, apa yang membuat mereka beli? Mas, aku akhirnya tanya, Mas, yang biasanya bikin mereka beli, tahu nggak apa? Nggak tahu, Mas. Wah, kita cek lagi nih. Oh, oke. Ternyata bisa jadi yang bikin mereka beli itu testimoni. Banyak testimoni screenshot chat WA. Wah, ini bagus, ini bagus. Anak saya senang banget jadi baca buku, anak saya jadi nggak ketagihan gadget. Nah, itu salah satu, berarti kalau tahu itu yang
paling bikin orang yakin untuk beli, berarti next-nya selain budget iklannya digedein, berarti teman-teman juga harus ngebanyakin, gimana caranya ngebanyakin testimoninya nih. Setiap ada yang beli, setiap ada pembelian, customer itu harus dikasih. Jadi customer itu wajib ditanyain, sambil nge-follow up, produknya sudah sampai ya Kak? Produknya setelah produk sampai, besok 2-3 hari setelah itu ditanyain lagi, gimana Kak untuk produknya, minta saran, minta feedback, dan minta testimoni. Ternyata dari situ ada nih orang-orang yang ngasih testimoni yang baik, yang bisa buat mempercepat orang itu pengen beli. Nah, jadi intinya sebenarnya ada di perjalanan customer-nya. Ibarat orang mau dari Jakarta mau ke Surabaya nih. Nah, perjalanannya mau lewatin mana aja nih? Kan macam-macam nih, jalurnya macam-macam. Yang penting sampai Surabaya. Yang penting orang yang kita sasar beli, nyampe ke beli. Nah, perjalanannya kan orang macam-macam. Nah, kita harus paham nih di titik-titik mana aja, titik-titik yang krusial itu di mana. Jadi di titik yang krusial itu yang kita optimalkan. Ternyata mereka lebih yakin ketika memang ada endorse dari selebgram. Ya udah, taruh banyak endorse selebgram dan pastikan itu ada di Instagram misal. Ternyata mereka ngelihatnya di highlight aja. Ya pastikan highlightnya tertata rapi, tersusun, dan semua informasi ada di situ. Jadi gitu. Setelah funneling, nah teman-teman wajib untuk menyajikan konten yang sesuai nih efek yang diinginkan. Misal contoh kayak tadi, sesuai funnelingnya ya. Funnelingnya misal ada awareness, consideration, sama conversion. Sebenarnya ini nggak hanya ngomongin soal konten aja sih. Jadi nggak hanya sebatas di konten, tapi juga lebih ke apa yang kita lakukan. Karena ngomonginnya digital, jadi apa yang kita lakukan ya pesannya harus disampaikan lewat konten. Sebenarnya intinya itu. Jadi ada, misal ada di awareness itu bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Itu ada di ya video-video entertainment yang menghibur, video-video yang viral. Nah, jadi bikin video-video yang numpang lah, nebeng ke yang viral. Terus ada kuis, ada games atau giveaway. Nah, itu pasti rame. Terus yang consideration bikin orang untuk yakin. Apa sih yang tadi, misal contoh ada review dari customer, ada testimoni. Nah, kita sebagai, misal orang mau beli pasti kadang nggak percaya sama penjualnya. Percayanya sama orang yang udah beli. Jadi review itu cukup penting. Terus yang kedua ada review dari public figure juga. Misal kayak tadi endorse. Nah, selain dari orang yang beli, jadi orang yang kita ikuti juga public figure. Itu. Terus ada demo produk. Demo produk lebih ke, ini reviewnya kayak gini loh. Jadi misal produk-produk yang memang, kayak apa sih? Kita pengen tahu sih isinya kayak apa. Terus kalau dijalanin kayak apa. Nah itu. Intinya ini nggak hanya sebatas di konten. Jadi kayak misal contoh tadi, buku edukasi anak, targetnya ibu muda. Untuk yang awareness-nya pakai konten-konten, misal contoh konten edukasi nih. Konten-konten edukasi, cara stimulasi anak usia dini, aktivitas-aktivitas buat menghindari gadget apa aja, permainan apa, terus tips-tips tentang parenting yang zaman now. Untuk yang consideration, misal contoh ya tadi endorse dari public figure, dari selebgram, dibanyakin, ditaruh di highlight Instagram, diposting tiap hari, dibikin status. Nah, yang conversion mungkin lebih ke promo sih, penawaran, promo khusus, misal bundling 12-12, atau tawarkan dengan produk yang lain yang yang berhubungan. Misal jualan buku edukasi anak, nanti di salesnya, di CS-nya juga ditawarin juga untuk, Kak, ini ada penawaran khusus, misal dari harga aslinya 150.000 jadi 70.000, dapat vitamin untuk perkembangan otak anak. Nah, dapat buku edukasi, dapat vitamin untuk menunjang edukasinya. Pasti akan langsung kemakan. 90% orang seneng nih ya. Pasti mau. Nah, yang selanjutnya,
setelah konten, nah teman-teman wajib buat perencanaan nih, target budgetnya berapa, terus dari awal harus dicek ini biar teman-teman ngerti ini bakal rugi apa enggak, bakal istilahnya boncos enggak sih. Ini ada 3 sih sebenarnya. Ada cost per akuisisi. Cost per akuisisi itu lebih ke biaya yang memang berapa sih kita ngeluarin biaya berapa buat dapetin satu pembeli. Kita udah ngeluarin uang 1 juta nih, misal ngeluarin iklan 1 juta dapat 10 pembeli, berarti per satu orang kita harus bayar 100.000 nih buat dapat satu orang pembeli. Nah, rugi nggak sih? Nah, tergantung harga barangnya berapa dan marginnya berapa. Misal harga barangnya 100.000. Nah, harga barang 100.000, kita ngeluarin uang 100.000 buat dapat pembeli. Kalau dihitung-hitung berarti kan 0. Berarti ya impas. Nah, tapi kan itu baru harga produk nih. Nah, teman-teman itu baru 1 kali. Ada yang namanya customer lifetime value. Customer lifetime value itu lebih ke berapa sih nilai potensi satu customer satu ini yang udah kita dapetin dengan 100.000. Istilah kasarnya ini bisa diper sampai berapa? Nilainya bisa sampai berapa sih? Satu ini ketika udah dia beli nih 100.000. Tapi apakah dia akan beli lagi di bulan selanjutnya? Apakah beli lagi? Nah, beli laginya ini berapa kali nih? Misal beli laginya ternyata 5 kali. Dalam 1 tahun dia hanya beli lagi 5 kali. Berarti kita ngeluarin 100.000 untuk dapat sebenarnya 500.000. Berarti kan enggak. Berarti untung berapa? Untung 400.000. Nah, kasarannya hitung-hitungnya kayak gitu. Kalau untuk ROAS lebih ke return on ad spend. Itu berapa sih kita, berapa persen kita udah ngiklan, terus hasilnya berapa. Jadi persentase hasil yang kita dapetin dari iklan kita itu berapa persen sih. Di sini ada hitung-hitungan. Sebentar, mungkin saya contohkan. Stop dulu. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan. Ya, nah ini contohnya ya. Contohnya nanti ini kalkulator ini nanti bisa teman-teman dapat ya di akhir. Mungkin nanti dibantu sama Mas Aryo dan tim. Jadi nanti bisa di-share juga. Jadi ini kita bisa hitung nih secara sederhana di awal untuk menentukan target dan budget iklannya kita realistis nggak sih, masuk nggak sih kira-kira kita ngiklanin budget segini untuk produk yang harganya sekian, untuk keuntungan produknya sekian. Nah, misal saya bikin contoh, nanti ini bisa diisi teman-teman sendiri. Saya sudah kasih keterangan untuk yang pink ini nanti nggak usah dirubah karena ini rumus. Oke, contohnya kita punya produk, misal saya punya produk essential oil. Teman-teman tahu ya, essential oil itu lebih minyak untuk yang di diffuser itu. Jadi fungsinya itu buat apa ya? Mengharumkan ruangan, buat menstimulus tubuh supaya nggak selalu pakai obat. Nah, jadi contohnya kita essential oil, harga produknya 125.000. Nah, katakanlah contoh margin saya 100.000 nih satu produknya. Terus saya mau testing. Nah, saya mau bikin perencanaan testingnya 5 hari aja. 5 hari dengan budget. Aku punya budget 1.500.000 nih. Oke, 1.500.000 aku ngiklan 5 hari. Berarti sehari aku ngabisin 300.000 nih. Nah, dari 300.000 aku harus ngeset target. Nah, jadi yang cost per prospek atau cost per lead itu target yang kita set sendiri. Jadi kita mau nargetin, saya mau nargetin, saya harus 30.000 maksimal, 30.000 untuk satu order yang masuk. 30.000 untuk satu order yang masuk. Kalau lebih dari 30.000 ya pasti akan mengurangi margin.
Oke, kalau kurang dari itu akan tambah banyak nih. Jadi nanti di set, oh contohnya budget 300.000, saya matok 30.000 nih per order. Jadi saya dapat 10 order per hari. Jumlah prospek hariannya dapat 10. Nah, ini kan ada masing-masing metrik nih. Ada metrik produk, ada metrik iklan. Nah, secara iklan, saya KPI-nya ini nih. Bagus enggaknya, saya diukur dari ini nih. Oh, kalau di atas 30.000, kayaknya perlu dievaluasi lagi deh. Nah, ini yang nanti jadi patokannya teman-teman. Terus setelah dari iklan, masuk ke sales. Jadi ada proses sales di situ. Oh, orderannya udah masuk, berapa sih yang bakal bayar? Berapa orang dari 10 order yang masuk, apakah semuanya bayar? Oh, kalau semuanya bayar, bagus. Nah, ternyata saya menetapkan standarnya minimal 60%. Jadi dari 10 yang harus bayar tuh 6. Nah, gimana caranya? Nah, itu yang harus kita susun strateginya gimana supaya mencapai 60%. Nah, untuk 60% kita bisa ngeset sendiri nih nanti. Misal 60% atau kita ubah jadi 50. Nah, dari 10 order yang masuk, 50% minimal harus bayar, berarti 5 orang. 5 orang. Nah, dari 5 orang ini kita juga harus punya standar untuk penjualannya itu berapa sih per transaksinya. Dari 5 orang apakah cuma beli 1 atau beli 2 atau beli 3. Nah, saya ngasih minimal 1 orang dibuat beli 2 deh, dibuatin paket. Jadi 1 paket isinya 2. Jadi 1 kali orang bayar, 1 kali orang order itu beli 2. Terus repeat ordernya berapa kali nih? Nah, repeat ordernya 1 kali aja, sebulan 1 kali. Terus secara rumus kita udah tahu, oh dari 5 hari testing dengan budget 1.500.000, saya dapat order 10. Yang bayar 5. 5 orang yang bayar ini, dia rata-rata 1 orang itu beli 2. Berarti ada omset saya sekitar 6.250.000, berarti ada 10. Ya, jadi ada omset kotornya segini. Nah, ROAS tadi itu bisa diukur dari omset saya ini 6.250.000, tinggal dibagi nih sama biaya iklan. Oh, biaya iklanku habis 1.500.000, jadi aku 400%. Jadi aku ngeluarin 1.500.000 itu 400% hasilnya. Itu belum dipotong dengan biaya iklan. Jadi itu hanya omset kotor. Nah, itu dari metrik sales. Nah, turun ke bawah itu ada metrik pelanggan yang tadi ada cost per akuisisi, CAC sama CLTV. Ini untuk kita tahu nih sebenarnya berapa sih orang kita harus ngeluarin berapa sih per pembelian yang kayak tadi. Oh, harga produknya 125.000, ternyata cost per akuisisi yang di bawah kita harus ngeluarin 300.000 dulu untuk dapat 1 orang. Kalau closing rate-nya 50% nih dengan standar metric sales-nya segini. Gede ya. Kalau misal kita nggak tahu customer lifetime value-nya berapa, kita akan nganggap, oh ya rugi lah. Harga produknya aja 125.000, kita harus ngeluarin 300.000 buat orang beli. Ya itu pasti kan rugi. Tapi ternyata kalau kita bisa memaksimalkan potensi pelanggannya itu ternyata nggak cuma 1 kali beli loh. Ternyata mereka bisa ditawarin lagi ketika udah habis, kita harus ngeset nih. Oh, produk ini akan habis berapa lama ya? Oh, sebulan sekali. Sebulan sekali kita hubungi lagi. Kita tanyakan, terus kita kasih promo khusus. Ternyata, misal essential oil yang saya tawarkan, kebanyakan pelanggan itu dalam 1 tahun itu 6 kali. Nah, tadi repeat ordernya sebulan sekali, berarti mentok di 6 bulan. Dari 6 bulan itu berarti
satu orang pelanggan, satu orang pembeli itu punya nilai 1.500.000 sebenarnya. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan kalau teman-teman nggak memaksimalkan yang namanya database pembeli. Kalau teman-teman udah ada pembeli, nah itu saran saya sih jangan dibiarkan untuk hanya beli satu kali. Nah, kasusnya salah satunya yang masuk ke kita dari user kirimin aja yang konsultasi ke kita, mereka nggak memaksimalkan order-order yang udah masuk nih, karena orang yang udah beli, orang yang udah bayar kan paling nggak udah tahu kita siapa, udah tahu produk kita apa, dan udah pernah bertransaksi dan percaya karena mereka bertransaksi, kita udah kirim barangnya dan mereka udah ngerasain barangnya. Pasti akan lebih mudah nih nawarin ke orang yang udah kenal sama kita, yang udah beli sama kita daripada ke orang yang sama sekali kita harus nyari orang baru lagi, kenalan dari awal lagi, harus meyakinkan lagi. Nah, itu sangat-sangat ngebantu di ROAS ini. Nanti ROAS-nya bakal jadi gede. Keuntungannya juga akan berkali-kali lipat. Jadi teman-teman juga, iklan itu untuk nambah database pelanggan baru. Tapi teman-teman juga jangan melupakan pelanggan lama. Pelanggan lama itu yang memang harta karunnya di situlah istilahnya. Harta karunnya justru ada di pelanggan lama. Orang-orang yang udah kenal, orang-orang yang udah percaya sama kita, orang-orang yang udah ngerti produk kita kayak apa. Nah, ini yang wajib dimaksimalkan, diperbaiki lagi hubungannya, disapa ulang, terus ditanyain kabar atau dikasih promo-promo menarik yang nggak harus selalu jualan, bahkan bisa hanya sekedar say hi atau nge-reply statusnya. Misal kita closingnya di WhatsApp, mereka save nomor kita save nomornya dia update status apa, kita balas. Itu kan kayak bentuk interaksi supaya ngejaga biar mereka nggak lupa sama kita. Ketika mereka nggak lupa sama kita, ketika kita ngasih apa penawaran, mereka pun akan merespon. Nah, kebanyakan mereka akan merespon. Potensi untuk responnya lebih tinggi daripada yang didiemin aja, dianggurin aja. Kan ya didiemin aja, mereka juga ketika akan kita kasih penawaran juga akan diem. Jadi teman-teman, saran saya mulai sekarang selain memaksimalkan iklan juga memaksimalkan pelanggan yang udah ada. Gitu. Balik ke slide lagi. Selanjutnya nih, setelah nanti materinya bisa di-download, bisa di-share sama teman-teman, dikirimin aja, dan bisa diedit sama teman-teman sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman. Nah, next. Nah, ini yang terakhir, teman-teman setelah udah ngerti persiapan di awal, targeting udah tahu, funnelingnya udah paham, kontennya mau seperti apa, dan perencanaan budgetnya udah, budgetnya sekian. Nah, tinggal di perencanaan teknis beriklannya nih. Kalau teman-teman udah pernah beriklan, mungkin akan lebih mudah. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kadang beberapa kasus yang masuk, yang saya temuin itu kesalahannya itu sebenarnya kesalahan-kesalahan teknis sepele. Tapi justru itu yang bikin salahnya sepele tapi bikin salah baca data, bikin salah analisis datanya itu. Waduh, ini kok jadi bagus ya? Jadi salah ngambil keputusan. Contoh yang pernah saya temuin adalah salah masang pixel. Nah, di sini di nomor 1 misal contoh ada aset bisnis, itu bikin fanpage, teman-teman wajib kayak tadi misal kedua, ketiga. Nah, ini salah satunya ada pixel di nomor 3. Contoh yang masuk itu yang saya temuin, dia salah masang pixel, masang eventnya salah nih. Jadi ketika menganalisis data, ketika membaca hasil iklannya juga nggak bisa tepat gitu loh.
Jadi kurang akurat. Ketika bacanya salah, ngambil keputusannya juga dipertanyakan. Waduh, ini bakal bagus nggak ya? Itu salah satu contohnya sih. Nah, persiapan-persiapan yang memang teman-teman harus siapin ada 5 sih sebenarnya yang saya highlight. Jadi bikin aset-asetnya, ibarat toko, ini toko online-nya, karena kita di online, ini toko online-nya, ini harus dibagusin, harus dipersiapkan dengan benar, settingnya, deskripsinya, identitas bisnisnya, dari Instagram, Business Manager, dan lain-lain. Terus karena kita beriklan, add account, metode pembayaran, nah, karena kita ngiklankan di situ, itu juga harus dipersiapkan. Terus tadi pixel, nah, kalau teman-teman yang belum tahu pixel itu ibarat anjing pelacak. Nah, jadi kita harus nanam pixel itu supaya kita tahu nih orang seperti apa yang akan kita sasar selanjutnya. Terus nomor 4 ada mempelajari dan syarat ketentuan. Nah, ini juga teman-teman wajib memahami, oh iklan di Facebook atau di Instagram itu nggak boleh yang before after loh, nggak boleh yang overclaim loh. Nah, karena nanti kaitannya nanti sama performanya juga. Persiapan teknis beriklan di sini, kalau ada yang apa ya, ada yang kurang optimal atau ada yang salah, itu kadang bisa berakibat ke performa iklan itu sendiri. Gitu.